Ruang Dewa Bela Diri, bab 856 sampai dengan 860. Bab 856 semua tewas. Dua kekuatan dahsyat menyapu langit biru dan lautan dengan cepat, menelan area seluas puluhan mil. Air laut yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dan jatuh kembali dari langit, bagaikan badai. Di langit biru dan lautan luas, cahaya gelap dan cahaya merah darah masing-masing memenuhi separuh langit, dan gelombang mengerikan menyapu ke segala arah. Konfrontasi antara dua kekuatan penghancur ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, cahaya gelap mulai melemah secara bertahap. Di sisi lain cahaya gelap, wajah krokodil Xiangtian tampak pucat pasi. Meskipun ia memiliki senjata sihir tingkat rendah tingkat manusia, nyatanya, mengaktifkan senjata sihir semacam itu membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Bentrokan singkat ini telah menghabiskan energi spiritual yang sangat besar untuk senjata sihir tersebut. Jika lawan tidak memiliki senjata sihir, tidak masalah. Tetapi Ye Xiwen memilikinya, yang membuatnya menghabiskan energi spiritual 2 kali lipat. Esensi sejatinya hampir tidak cukup untuk konsumsi energi spiritual sebesar itu. Di sisi lain, Ye Xiwen memiliki banyak sekali pil spiritual dan kristal spiritual di cermin asal surgawi, dengan setidaknya puluhan juta yang masih tersisa. Belum lagi, ada juga pembuluh darah naga yang dapat terus-menerus memasok energi, sehingga mustahil untuk membuatnya kelelahan hingga mati. Terlebih lagi, energi sejati dalam tubuhnya lebih dari 10 kali lipat dari ahli biasa. Jadi dia sama sekali tidak takut dengan kegigihan seperti itu. Terlebih lagi, mutu dan kekuatan cermin asal surgawi jauh lebih unggul daripada senjata ajaib berbentuk cakar ini, yang hanya mampu mencapai tingkatan manusia. Ye Xiwen merasakan cahaya gelap itu melemah drastis, dan langsung mencibir. Alih-alih melemahkan kekuatan cermin asal surgawi, ia justru meningkatkan kekuatannya, berniat membunuh buaya langit di tempat. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ia sama sekali tidak bisa dan tidak akan melepaskan musuh yang datang dari jauh untuk menyergap dan membunuhnya. Ledakan, dengan raungan menggetarkan bumi lainnya. Cahaya gelap itu akhirnya tak mampu bertahan lagi dan runtuh di tempat. Cahaya merah darah itu langsung memenuhi langit, bagaikan tirai surga, dan runtuh. Kemanapun cahaya merah darah itu lewat, kekuatan darah yang pekat menyapu. Bang, buaya Xiangtian terhantam keras di tempat. Seluruh dadanya hancur berkeping-keping, dan banyak tulang patah. Tubuhnya terpental horizontal, seperti layang-layang yang talinya putus. Nak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku dari klan buaya racun bayangan. Jika kau membunuhku, klan buaya racun bayangan tidak akan pernah melepaskanmu. Buaya Xiangtian akhirnya merasa takut. Semua kartu asnya tampak begitu rapuh di hadapan Ye Xiwen. Ia akhirnya merasa takut, bahkan ketika semua bawahannya mati. Ia tidak takut karena ia yakin kekuatannya dapat menghancurkan Ye Xiwen. Lagi pula, apa gunanya kekuatan Ye Xiwen? Sekuat apapun ia hanyalah seorang kultivator alam transenden setengah langkah. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengannya? Tapi sekarang dia takut. Senjata sihir tingkat manusia di tangannya adalah kartu truf terakhirnya. Tetapi Ye Xiwen ternyata memiliki senjata sihir tingkat manusia, yang membuatnya merasa tidak masuk akal. Apa yang memberinya hak? Dia hanya ahli alam transenden setengah langkah. Bagaimana mungkin dia memiliki artefak transenden? Itu sama sekali tidak masuk akal. Perlu dipahami bahwa banyak ahli alam transenden bahkan tidak memiliki artefak sihir tingkat manusia, tetapi anak ini memilikinya. Pada saat ini, dia akhirnya paham bahwa anak ini jelas bukan orang yang mudah ditipu, tetapi orang yang sangat sulit dikalahkan. Pada titik ini, ia tak punya pilihan selain mengungkit klan buaya racun bayangan untuk mengintimidasi Ye Xiwen. Meskipun klan buaya racun bayangan bukanlah klan terkuat di laut tak berujung, mereka tetaplah klan yang kuat. Terutama para ahli manusia akan waspada terhadap mereka, karena akan membawa banyak masalah bagi pasukan mereka sendiri. Namun, dia salah. Apa yang perlu ditakutkan oleh serigala penyendiri seperti Ye Xiwen? Sebenarnya, cara terbaik untuk merahasiakannya adalah dengan membuat orang lain mati. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, pilar darah menjulang tinggi lainnya jatuh, menciptakan lubang besar di dadanya.
Ini, buaya Xiangtian tercengang dan tak percaya. Bahkan setelah ia menyebut nama besar klan buaya racun tanpa bayangan, ia tetap tak mampu menakuti Ye Xiwen. Ye Xiwen tetap membunuhnya tanpa ampun. Ia bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras dari tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ia mati-matian berusaha meraih sesuatu, tetapi ia hanya bisa merasakan tubuhnya semakin dingin. Kekuatan hidupnya terkuras habis, dan seluruh tubuhnya semakin lemah hingga ia jatuh langsung ke lautan tak berujung. Ye Xiwen kemudian menyapu bersih seluruh kekayaan buaya Xiangtian. Meskipun ia baru berada di puncak alam transenden tingkat ketiga, buaya Xiangtian telah melakukan banyak bisnis bebas risiko selama bertahun-tahun, dan kristal rohnya berjumlah lebih dari 10 juta. Ditambah dengan 60 juta kristal roh asli, Ye Xiwen sekarang memiliki kekayaan sekitar 70 juta kristal roh. Ye Xiwen, mati kau! Mati kau! Beraninya kau membunuh seseorang dari klan buaya racun tanpa bayangan. Kau ditakdirkan. Wu Chenhai menatap Ye Xiwen dengan ngeri, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang benar-benar tak dapat dipercaya. Ye Xi mencibir, di surga dan di bumi, aku hanya membunuh mereka yang pantas mati. Apa pentingnya ras mereka? Kau manusia, apa kau tidak punya nyali sebesar ini? Lingkungan hidup di benua kuno yang sunyi berkali-kali lipat lebih sulit daripada di alam bela diri sejati. Meskipun ada batasan kekuatan di alam bela diri sejati, setidaknya manusia menempati posisi dominan, jadi dia tidak pernah merasa ada yang salah. Dia membunuh binatang iblis dan binatang laut tanpa masalah. Namun, di benua kuno yang sunyi, ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Sama seperti Wu Chenhai sekarang, dan orang-orang istana Wu Shuang sebelumnya, mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam terhadap sisa-sisa ras ini. Lagi pula, kau akan segera turun untuk menemaninya, kata Ye Xiwen dengan tenang. Lari, teriak Jia Qing dan Wu Chenhai segera. Tanpa ragu, mereka berpisah dan melarikan diri ke dua arah yang sama sekali berbeda. Mereka semua berharap Ye Xiwen akan memburu pihak lain dan bukan memburu diri mereka sendiri. Ye Xiwen melirik mereka berdua, dan pikiran mereka jelas baginya. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Sepasang sayap iblis di belakangnya langsung terbuka, dan sayap-sayap petir menyambar dalam sekejap. Sosoknya berubah menjadi bola cahaya keemasan. Dia langsung bertemu dengan Wu Chenhai, pria yang menganggapnya sebagai musuh tangguh sejak mereka bertemu. Ye Xiwen, kau tak boleh membunuhku, atau keluarga Wu kami tak akan membiarkanmu pergi. Wu Chenhai terkejut mendapati Ye Xiwen telah menyusulnya lebih dulu, dan ia berteriak panik. Saat ini, semua rencana dan rencana jahatnya sia-sia. Di hadapan kekuasaan absolut, semua ini hanyalah awan yang berlalu. Keluarga Wu, kalau kau mencariku, pertanyaannya bukan lagi apakah kau akan melepaskanku, tapi apakah aku akan melepaskanmu. Kata Ye Xiwen sambil mencibir, mengingat tingkat kultivasinya saat ini. Tak lama lagi ia akan bersembunyi dari keluarga Wu. Tetapi keluarga Wu akan khawatir siang dan malam akan diburu oleh Ye Xiwen. Baru pada saat inilah Wu Chenhai akhirnya menyadari. Masalahnya, Ye Xiwen mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Wu sekarang. Tetapi dengan tingkat pertumbuhannya, mungkin tidak akan butuh 100 tahun sebelum keluarga Wu gemetar ketakutan. Inilah sebabnya mengapa kekuatan kecil itu jarang berani mempersulit seorang jenius papan atas. Para jenius ini tidak hanya memiliki potensi besar dan prospek masa depan yang tak terbatas, tetapi kecepatan mereka juga luar biasa cepat. Saat Anda melangkah 1 langkah, mereka mungkin sudah melangkah 3 atau 4 langkah. Mereka bisa tumbuh ke tingkat yang hanya bisa kita bayangkan dengan cepat. Jadi, jika Anda ingin membangkitkan kejeniusan seperti itu, satu-satunya cara adalah dengan menyerang sejak dini dan menghentikannya sejak awal. Seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius, melainkan hanya satu dari ribuan orang yang telah mati. Dan sekarang, tampaknya keluarga Wu akan kehilangan kendali atas Ye Xiwen. Ia kini menyesalinya, seandainya ia bertindak lebih cepat, atau bahkan jika ia berbalik melawan keluarga Wang untuk membunuh Ye Xiwen, situasinya akan benar-benar berbeda sekarang. Lagi pula, berbalik melawan keluarga Wang tidak akan menyebabkan pemusnahan klan,
Tetapi membiarkan Ye Xiwen tumbuh dewasa mungkin benar-benar menjadi bencana yang memusnahkan klan. Namun sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kakak laki-lakiku, sebuah cermin kuno muncul di tangan Ye Xiwen. Dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya ditarik menuju cermin asal surgawi. Boom, pilar darah itu jatuh. Dan sebelum Wu Chenhai sempat selesai berbicara, ia langsung diledakkan menjadi kabut darah oleh pilar darah itu, yang kemudian langsung diserap oleh cermin asal surgawi. Sementara itu, Jia Qing menghela napas lega ketika melihat Ye Xiwen mengejar Wu Chenhai. Tetapi di saat yang sama, ia dipenuhi amarah. Tunggu saja. Begitu ia keluar, ia pasti tidak akan membiarkan orang ini pergi. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mencari kakak laki-lakinya di Hailong Mansion, menemukan Ye Xiwen, dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebenciannya. Sebelum dia dapat berpikir lebih jauh, dia mendengar suara mendesing tajam di belakangnya, dan sesosok tubuh dengan cepat mendekat. Penyelidikan cepat dengan indera keilahiannya membuatnya takut. Ye Xiwen bergerak luar biasa cepat, terus-menerus berkedip saat ia dengan cepat menyusulnya. Ia langsung takjub melihat kecepatan Ye Xiwen. Ia mengira Ye Xiwen takkan mungkin mengejar Wu Chenhai setelah ia mengejarnya. Tetapi ia terkejut Ye Xiwen masih bisa mengejarnya setelah membunuh Wu Chenhai. Ye Xiwen belum pernah memperlihatkan kecepatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Jika tidak, dia ragu apakah dia akan memiliki keberanian untuk menantangnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Ye Xiwen semakin cepat, hampir meluncur di permukaan laut saat ia mengejar. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Jia Qing pun kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Lautnya tenang. Ye Xiwen tidak menunggu lebih lama lagi. Bau darah akan menarik banyak monster laut, dan ia tidak bisa berlama-lama di area ini. Bab 857 Pertemuan kembali dengan Wang Mengyu. Pulau Yangzhou adalah tempat yang terkenal di seluruh Laut Yunxing. Alasannya tak lain adalah bambu Yangzhou di Pulau Yangzhou. Bambu ini, yang tumbuh di lingkungan khusus, bahkan lebih berharga daripada besi olahan biasa. Banyak orang menebangnya untuk digunakan sebagai artefak magis atau senjata. Karena bambu Yangzhou ini, Pulau Yangzhou jauh lebih makmur daripada Pulau Qinan. Ketika Ye Xiwen tiba di Pulau Yangzhou, bahkan dengan panduan peta laut, ia membutuhkan waktu 15 hari penuh untuk terbang ke sana. Hal ini bukan hanya karena jaraknya yang cukup jauh, tetapi juga karena Ye Xiwen bertemu dengan beberapa monster iblis yang cukup merepotkan di sepanjang perjalanan. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya bisa melihat mereka dari jauh dan terpaksa melarikan diri serta mengambil jalan memutar yang panjang. Tak ada yang bisa dilakukan. Di lautan luas, ada banyak tempat yang bahkan kepala klan Beishan pun tak berani kunjungi, apalagi Ye Xiwen. Untungnya, indera ketuhanan Ye Xiwen mampu menjelajah jauh lebih jauh daripada orang biasa, sehingga ia selalu mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Setelah beberapa hari ini, Ye Xiwen akhirnya memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan nyata yang akan dihadapinya saat kembali ke benua kuno yang sunyi. Garis-garis cahaya melesat di langit, muncul di kehampaan seolah-olah telah berubah menjadi pertunjukan kembang api berwarna-warni yang luas. Pulau Yangzhou, meskipun disebut pulau, sangat besar, hampir seperti daratan kecil. Tidak seperti Pulau Qinan, tidak hanya ada satu kota di pulau ini, tetapi yang paling terkenal dan makmur adalah kota Yangzhou. Di sini benar-benar ramai. Dulu, Pulau Qinan bahkan tak tertandingi, kata Ye Xiwen. Bahkan di alam bela diri sejati, hanya sedikit yang bisa menandingi kota Yangzhou. Rasanya benar-benar berbeda dari saat aku berada di bumi di kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan Pulau Qinan, memasuki kota Yangzhou sekarang membutuhkan batu roh berbayar. Untungnya, hanya dibutuhkan satu batu roh berkualitas tinggi, yang jumlahnya tidak banyak. Bagi Ye Xiwen, ini hanyalah setetes air di lautan. Akan tetapi, jika masing-masing dari puluhan juta seniman bela diri ini melakukan satu perjalanan masuk dan keluar setiap hari, jumlahnya akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Ye Xiwen memasuki kota dan pertama-tama menemukan penginapan yang layak, lalu masuk ke dalam. Seorang pelayan segera melangkah maju dan bertanya, "Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Makanan ringan atau kamar? Aku mau semuanya."
Tolong siapkan kamar mewah untukku. Dan siapkan juga anggur dan hidangan. Kata Ye Xiwen. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu segera pergi untuk menyiapkan pesanan. Seperti kata pepatah, lebih baik beruntung daripada terlambat. Asosiasi Perdagangan Kota Yangzhou baru saja mendapatkan sejumlah barang bagus dan berencana mengadakan lelang. Kita datang di waktu yang tepat. Kita bisa menghadiri lelang dan menawar barang-barang bagus apapun. Saat Gua Changyan dibuka, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ya, seseorang telah memperkirakan bahwa pembukaan Gua Api Biru akan segera terjadi. Beberapa waktu lalu, banyak harta karun muncul di beberapa area luar. Asosiasi Komersial Yangzhou mengadakan lelang ini karena banyak orang telah mendapatkan keuntungan besar darinya dan sekarang mereka harus menjualnya. Benar sekali, pembukaan Gua Api Biru telah menarik banyak ahli. Kami tidak mendapatkan bagian dari hadiah besar itu, dan kami juga tidak berani memimpikannya. Tapi meskipun kami hanya meninggalkan beberapa tulang, kami bisa menghasilkan banyak uang. Begitu Ye Xiwen duduk, yang dapat didengarnya hanyalah berita tentang lelang asosiasi bisnis Yangzhou dan pembukaan Gua Changyan. Gua Api Biru, Ye Xiwen bertanya-tanya di mana dia berada saat pelayan datang dan membawakan hidangan, yang kemudian dipanggil oleh Ye Xiwen. Pelayan, beritahu aku, tempat seperti apa Gua Api Biru yang mereka bicarakan? Tanya Ye Xiwen. Tuan, Anda pasti dari luar kota, kata pelayan itu dengan yakin. Anda pasti pernah mendengar tentang Yangzhou dari Pulau Yangzhou. Ye Xiwen mengangguk. Memang, bambu di Pulau Yangzhou sangat terkenal. Ini jenis bambu unik di Pulau Yangzhou kami. Bambu ini tumbuh dengan menyerap api tanah yang tak terhitung jumlahnya. Kata pelayan itu dengan nada bangga. Alasan bambu ini bisa tumbuh seperti ini adalah karena konon ada kediaman surgawi di bawah pulau kami. Kediaman legendaris seorang dewa kuno. Namun, kediaman ini belum dibuka. Bahkan banyak ahli telah mencoba memaksa masuk tetapi gagal. Namun baru-baru ini, kediaman dewa kuno ini akan segera dibuka. Dan area di sekitarnya telah dibuka. Banyak orang telah mendapatkan banyak manfaat darinya. Untuk mengimbangi apa yang telah mereka peroleh. Bahkan asosiasi komersial Yangzhou kami di pulau ini harus mengadakan lelang tambahan. Bagaimana kau tahu kalau gua abadi ini akan segera dibuka? Tanya Ye Xiwen. Saya juga tidak tahu. Saya baru saja mendengar seorang senior yang ahli dalam ramalan telah menghitung bahwa pembukaannya sudah dekat. Jadi banyak orang dari tempat lain telah datang ke sini. Awalnya, saya pikir Anda, Tuan, juga di sini untuk menjelajahi gua abadi kuno ini. Pelayan itu tidak malu-malu dan banyak bicara. Dia bukan orang biasa. Dia sebenarnya seorang suci. Jika dia berada di dunia bela diri sejati, dia pasti akan baik-baik saja. Tetapi di lautan tak berujung ini, dia hanya bisa menjadi seorang pelayan. Anda bisa bayangkan berapa banyak ahli yang ada di benua kuno ini. Begitukah? Ye Xiwen merenung sejenak. Serangkaian pikiran muncul di benaknya. Ia juga tertarik pada gua abadi legendaris ini. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang makhluk abadi. Setidaknya, gua ini seharusnya menjadi tempat yang tak tertandingi. Bagaimanapun, ia harus pergi berkunjung. Saya ingin bertanya, di Pulau Yangzhou, apakah ada peta laut wilayah Laut Yunxing kita yang dijual? Nah, di Pulau Yangzhou, hanya perairan di sekitarnya yang dijual. Kalau Anda ingin peta seluruh wilayah laut, mungkin Anda harus pergi ke Pulau Hailong. Pulau Hailong adalah wilayah inti wilayah Laut Yunxing. Jadi pasti ada petanya. Tapi, saya juga dengar ada peta yang dilelang di lelang ini. Saya hanya tidak tahu apakah itu yang Anda cari, Tuan. Kalau Anda tidak sibuk, silakan pergi ke balai lelang Yangzhou dan lihat-lihat. Kata pelayan itu setelah berpikir sejenak. Aku mengerti. Ini hadiah untukmu. Ye Xiwen mengeluarkan kristal roh dan melemparkannya kepada pelayan, yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pergi. Di benua kuno yang terpencil ini, terdapat terlalu banyak ahli, sehingga status mereka jauh lebih rendah daripada di alam bela diri sejati. Di alam bela diri sejati, para ahli alam suci dapat memiliki kekayaan yang melimpah dan status yang baik. Tetapi di benua kuno yang terpencil ini, mereka hanyalah sekelompok orang yang berada di lapisan bawah masyarakat.
Ye Xiwen akan memberinya kristal roh, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ye Xiwen, ini memang kesempatan bagus. Meskipun mungkin bukan gua abadi seperti yang dikabarkan, kemungkinan besar ini adalah gua seorang ahli yang tak tertandingi. Di gua-gua ini, kemungkinan besar ada harta karun mereka yang tertinggal. Tidak ada salahnya pergi ke sana, kata Yemo. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Ia mengerti. Sebenarnya, selain manfaatnya, pasti ada banyak bahayanya. Namun, seperti kata pepatah, tak ada usaha, tak ada hasil. Ye Xiwen merasa tak ada yang salah dengan itu. Tapi sebelum itu, aku harus pergi ke rumah lelang Yangzu untuk melihat apakah ada barang bagus. Dan aku juga harus pergi ke asosiasi bisnis untuk melihat apakah mereka punya peta laut wilayah Laut Yunsing untuk dijual. Kata Ye Xiwen, di dunia ini, tidak ada satelit. Jadi semua peta adalah sumber daya strategis. Semuanya adalah peta yang telah dijelajahi oleh banyak orang, dan masing-masing sangat berharga. Bukannya mustahil untuk membelinya, tetapi kau pasti harus membayar harga yang cukup mahal. Namun, bagi Ye Xiwen saat ini, hal itu tidak penting. Kristal roh hanyalah hal eksternal baginya, kecuali untuk kultivasi. Jika dia bisa menukarnya dengan sesuatu yang berguna, itu akan lebih baik. Ye Xiwen menggigit makanannya. Meskipun mahal, harganya sepadan. Ini bukan hidangan biasa. Semuanya dipenuhi energi spiritual. Memakannya dalam waktu lama akan meningkatkan kultivasi seseorang secara bertahap. Dan yang terpenting, tidak akan menambah kotoran dalam tubuh. Penting untuk diketahui bahwa sejak manusia lahir, mereka terus-menerus terpapar lingkungan luar, dan kotoran menumpuk di dalam tubuh mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tidak dapat hidup lama. Oleh karena itu, muncullah para ahli bela diri yang bertujuan untuk terus-menerus membersihkan kotoran dari tubuh dan menjaga kelima meridian tubuh tetap bersih. Namun, baik saat menghirup udara biasa maupun makan, kotoran akan tetap terbentuk. Kotoran ini mungkin tampak sepele, tetapi jika menumpuk, akan memengaruhi perjalanan spiritual Anda. Secara umum, semakin sedikit kotoran bawaan yang dimiliki seseorang, semakin cerdas mereka, yang berarti mereka memiliki bakat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak praktisi seni bela diri sangat menghindari makan dan minum, karena percaya bahwa perilaku tersebut berbahaya bagi tubuh dan dengan demikian menghindarinya, menjalani kehidupan seperti biksu pertapa. Bagi Ye Xiwen, itu bukan sesuatu yang khusus, itu hanya tentang memuaskan keinginannya, tanpa alasan yang rumit. Mengenai kotoran yang terpendam itu, ia sama sekali tidak peduli. Teknik tubuh maharajanya telah dikultivasikan sedemikian rupa sehingga kotoran-kotoran itu hanya bisa dikeluarkan dari tubuhnya setiap kali ia berlatih. Jadi ia tidak perlu khawatir. Akan tetapi, meskipun ia tidak khawatir, memiliki hidangan yang mengandung unsur spiritual masih jauh lebih baik daripada hidangan biasa. Ye Xiwen baru menghabiskan setengah porsi makanannya ketika ia mendengar langkah kaki mendekat. Sekelompok orang langsung naik ke lantai 2. Ye Xiwen mendongak dan melihat Wang Mengyu, mengenakan gaun panjang dengan alis yang melengkung halus. Di belakangnya ada Wang Feiyun dan sekelompok ahli muda dari keluarga Wang. Bab 858 Peri Guntur Merah. Ye Xiwen agak terkejut, tidak menyangka akan bertemu anggota keluarga Wang di sini lagi. Hampir bersamaan dengan Ye Xiwen menemukan mereka, mereka juga menemukan Ye Xiwen. Mereka langsung senang, tetapi tidak terlalu terkejut. Ye Xiwen datang ke Pulau Yangzu di bawah bimbingan Wang Mengyu, jadi melihatnya sekarang sama sekali tidak mengejutkan. Saudara Ye, aku tak menyangka kita akan bertemu lagi. Wang Mengyu tersenyum tipis, memimpin anggota keluarga Wang untuk duduk di sebelah, lalu menghampiri Ye Xiwen bersama Wang Feiyun. Saudara Ye, kata Wang Feiyun sambil menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Saat ini, ia sepenuhnya yakin akan kemampuan Ye Xiwen. Bagaimanapun, Ye Xiwen adalah seseorang yang tak bisa lagi ia bandingkan. Sekarang dia hanya bisa memandangnya. Sedikit ketidaknyamanan yang dirasakannya dulu telah hilang semuanya. Kebetulan sekali, tapi kenapa kau datang ke Pulau Yangzu? Tanya Ye Xiwen dengan sedikit bingung. Ku dengar gua abadi kuno akan dibuka di Pulau Yangzu kali ini.
Jadi ayahku meminta kita untuk membawa semua orang ke sini untuk memperluas wawasan kita. Kata Wang Mengyu sambil sedikit mengerucutkan bibirnya. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu, itu akan lebih baik lagi. Ternyata semuanya tentang gua abadi itu. Sepertinya masalah ini sudah berdampak signifikan. Ye Siwen terus berpikir, jika itu benar-benar gua abadi kuno, maka mungkin bukan giliran mereka yang muncul. Mungkin para ahli mengerikan yang telah lama bersembunyi dan telah melampaui alam transenden yang akan bergerak. Jika itu benar-benar gua abadi yang telah terbuka, maka mungkin bukan giliran kita untuk menjelajahinya. Kata Ye Siwen, ya, tapi ini hanya rumor. Jadi, sebelum dikonfirmasi, para senior itu tidak akan mudah keluar dari pengasingan. Banyak dari mereka yang sedang dalam pengasingan, menjalani cobaan hidup dan mati. Kata Wang Mengyu, dalam jalur kultivasi seni bela diri, hampir setiap alam meningkatkan umur secara signifikan, yang berpuncak pada alam transenden, yang secara langsung menambah puluhan ribu tahun umur. Oleh karena itu, alam transenden juga disebut alam 10.000 tahun, yang berarti umur panjang tanpa batas, yang juga merupakan harapan banyak kaisar di dunia fana. Namun, seiring bertambahnya tingkat kultivasi, umur tidak lagi bertambah. Baik seseorang adalah seorang ahli alam transenden maupun seseorang yang telah melampaui alam transenden, umur hanya akan 10.000 tahun. Kecuali seseorang mencapai alam panjang umur dan menjadi abadi serta bebas dari bencana dan malapetaka, ia akan menghadapi kesengsaraan hidup mati akibat umur yang tidak mencukupi. Jangan tertipu oleh fakta bahwa banyak orang di benua kuno yang sunyi telah mencapai alam transenden pada usia beberapa ratus tahun. Semakin tinggi seseorang mencapai alam transenden, semakin sulit kultivasinya, dan waktu yang dibutuhkan untuk kultivasi hampir berlipat ganda setiap kali. Dari alam transenden hingga alam dewa yang legendaris, abadi, dan tak terhancurkan, masih banyak alam lainnya. Oleh karena itu, 99% orang menghadapi situasi kekurangan umur dan mencoba segala cara untuk menerobos atau menemukan pil atau harta langka yang dapat memperpanjang umur. Beberapa orang yang bakatnya tidak memadai bahkan menghadapi situasi yang canggung karena umur mereka sudah mendekati akhir setelah menerobos ke alam transenden. Oleh karena itu, orang-orang tua itu mengasingkan diri sepanjang tahun, hampir terus-menerus. Karena tidak ada cara untuk memperpanjang umur mereka, satu-satunya cara untuk memperpanjang umur mereka adalah dengan menerobosnya sesegera mungkin. Tidak ada yang tidak ingin abadi. Tujuan akhir dari jalur kultivasi seorang seniman bela diri adalah untuk menerobos batasan langit dan bumi dan mencapai keabadian. Jadi, kecuali mereka benar-benar yakin bahwa ini adalah kediaman surgawi, mereka mungkin tidak akan keluar. Lagi pula, kediaman surgawi seperti itu muncul hampir setiap beberapa tahun atau dekade. Jadi itu sama sekali tidak mengejutkan. Kata Wang Mengyu, Ye Siwen dapat mengetahui dari nadanya bahwa Wang Mengyu mungkin tidak terlalu menaruh perhatian pada gagasan tentang hunian gua peri. Rumor semacam itu sering muncul. Tidak heran, Ye Siwen mengangguk. Itulah sebabnya keluarga kami berharap kami bisa keluar dan memperluas wawasan. Itu akan sangat membantu latihan spiritual kami. Kata Wang Mengyu, Ye Siwen mengangguk. Ia tak pernah berpikir bahwa sekadar menutup diri untuk berkultivasi itu bermanfaat. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku tidak sebagus bepergian 10.000 mil. Beberapa hal lebih baik dialami langsung. Jika ia tidak mengalami kesulitan, ia tak akan mampu meningkatkan kultivasinya secepat ini. Banyak hal hanya bisa dipahami dalam menghadapi pengalaman hidup atau mati. Saudara Ye juga ada di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bergabung dengan kami untuk pembukaan gua abadi. Wang Mengyu menatap Ye Siwen dengan mata berbinar, seolah menantikan jawabannya. Mendengar kata-kata Wang Mengyu, mata para murid keluarga Wang di sekitarnya langsung berbinar. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Ye Siwen secara langsung. Dan jika Ye Siwen bisa bergabung dengan tim mereka, kemungkinan besar keselamatan mereka akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalam gua abadi ini. Dan mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri jika ada bahaya yang muncul. Bagi banyak orang, mereka yang telah melampaui alam keabadian sudah sangat luar biasa.
Tetapi bagi dunia ini, mereka baru saja mulai mencapai ujung. Arus utama. Ye Siwen berpikir sejenak. Ia juga sangat tertarik dengan gua abadi ini. Bukankah lebih baik jika seseorang yang lebih mengenalnya bisa membimbingnya? Baiklah. Kalau begitu ayo pergi bersama, kata Ye Siwen. Bagus sekali. Kami akan memberitahumu saat guanya dibuka, kata Wang Mengyu sambil tersenyum. Dengan Ye Siwen ikut bersamanya, perjalanan ini akan jauh lebih aman. Saudara Ye, apakah Anda menginap di penginapan ini? Tanya Wang Mengyu. Ya, Ye Siwen mengangguk. Kalau saudara Ye bebas besok, bagaimana kalau kita pergi ke pelelangan di Pulau Yangzhou bersama-sama? Tanya Wang Mengyu. Ye Siwen tidak menolak, karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Bukankah ini Wang Mengyu? Apa? Keluarga Wang Mu juga di sini untuk ikut bersenang-senang di gua abadi ini. Sebuah suara perempuan yang agak melengking terdengar dari lantai bawah. Lalu sesosok berjalan menaiki tangga. Namun yang tampak seperti seorang wanita dengan bentuk tubuh yang menakjubkan adalah gaun panjang berwarna biru muda yang pas di badan, yang dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang mengesankan. Wajahnya sangat elok dan cantik, dan tatapan matanya yang memikat tak terlupakan. Ye Siwen dapat merasakan bahwa saat wanita itu muncul, semua pria di lantai 2 penginapan tanpa sadar menelan ludah. Bahkan Ye Siwen sedikit linglung. Tetapi kemudian pohon kuno Mingxin memancarkan semburan cahaya warna-warni, menariknya kembali ke akal sehatnya. Ia sedikit terkejut, tak menyangka wanita ini begitu cantik hingga ia pun tertegun sejenak. Begini, ia telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga pikirannya sudah sangat teguh, dan hal-hal biasa tak mungkin menggoyahkan pikirannya. Peri petir merah, aku tak menyangka akan bertemu pemimpin muda geng petir merah di sini. Peri petir merah. Perjalanan ini sungguh berharga. Ya, peri petir merah memang secantik yang diceritakan dalam legenda. Aku penasaran berapa banyak tuan muda yang telah bersujud di kakinya. Kalau aku bisa menciumnya, apa peduliku kalau aku mati? Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni itu seperti hantu romantis. Bisik-bisik terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Ye Siwen melirik peri petir merah. Geng petir merah adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di Pulau Yangzhou, dan statusnya hampir setara dengan 3 keluarga besar di Pulau Qinan. Peri guntur merah tua ini adalah pemimpin muda geng guntur merah tua, jadi statusnya di Pulau Yangzhou cukup jelas. Mendengar suara itu, raut wajah Wang Mengyu langsung berubah menjadi jelek. Ia menggigit bibirnya dan berkata, dasar jalang, memangnya kenapa kalau aku di sini cuma untuk ikut bersenang-senang? Apa itu masalah? Tanya Wang Mengyu dengan nada keras kepala. Ini adalah sisi Wang Mengyu yang belum pernah dilihat Ye Siwen sebelumnya. Kesannya terhadap Wang Mengyu selalu elegan dan tenang. Tapi ia tak pernah menyangka Wang Mengyu memiliki sisi seperti ini. Senang rasanya bisa ikut bersenang-senang. Tapi jangan sampai nyawamu melayang, kata peri Crimson Thunder sambil tertawa menawan. Tapi nadanya sama sekali tidak terdengar seperti nasihat. Lebih terdengar seperti ancaman halus. Bahkan Ye Siwen, orang luar yang tidak mengetahui apapun tentang situasi tersebut, dapat menduga bahwa kedua wanita yang berselisih satu sama lain itu mungkin mempunyai semacam dendam. Tetapi saat ini, tidak nyaman baginya untuk bertanya. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya secara pribadi. Itu bukan urusanmu, kata Wang Mengyu sambil mencibir. Matanya menyala-nyala karena amarah yang tak tersamarkan. Cek-cek, asteris. Nggak baik anak muda punya sifat pemarah kayak gitu. Peri Cilei terkekeh, lalu menoleh ke Ye Siwen dan berkata, jadi, dia juga anggota keluarga Wangmu. Cek-cek, apa keluarga Wangmu benar-benar tertekan selama ini? Kamu, bahkan harus mengeluarkan seorang kultivator setengah langkah alam transenden. Ye Siwen sedikit mengernyit. Awalnya ia tidak ingin ikut campur, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi peri petir merah tua ini justru mengambil inisiatif untuk mengincarnya. Urus saja urusanmu sendiri, kata Ye Siwen dingin. Tentu saja. Ia tahu bahwa ia bahkan tidak ada di mata peri petir merah tua ini, yang hanya ingin memanfaatkannya untuk menyerang Wang Mengyu. Tetapi apapun yang terjadi, dia terjebak dalam baku tembak. Dan dia bukan tipe orang yang bisa membiarkan orang lain berbicara tanpa tergerak.
Wajah peri Crimson Thunder langsung membeku. Ia tak menyangka akan mendapat serangan balik yang begitu terang-terangan. Dengan pesonanya, ia praktis tak terkalahkan di mata pria. Dengan kata lain, bahkan jika seorang pria tidak terlalu menyukainya, ia tak ingin bersikap kasar di depan wanita cantik dan meninggalkan kesan buruk padanya. Namun tanpa diduga, ada pula orang seperti Ye Siwen yang tidak mempercayai tindakannya sama sekali. Melihat peri Cilei dirugikan, Wang Mengyu merasa sangat puas, dan rasa baiknya terhadap Ye Siwen semakin meningkat. Tidak semua pria akan bersikap tidak hormat padanya. Alam transenden setengah langkah. Mungkin itu tidak buruk untuk usiamu. Tapi kenyataannya, di mata banyak orang, kau masih jauh dari itu. Kata peri Crimson Thunder dengan nada agak dingin. Semua pesona genitnya lenyap. Jauh atau tidak, itu bukan urusanmu. Kan? Atau kalian semua di geng petir merah tua memang sok tahu? Kata Ye Siwen sambil mencibir. Beraninya kau memfitnah geng petir merah kami. Ekspresi peri petir merah berubah drastis, dan tangan putih pucatnya melesat bagai kilat saat ia menebas Ye Siwen. Bab 859 lelang dimulai. Beraninya kau memfitnah geng petir merah kami. Wajah peri petir merah tua menyambar bagai kilat. Sambarannya diiringi suara guntur yang samar. Kecepatannya luar biasa, dan dalam sekejap, ia telah mencapai Ye Siwen. Meskipun ia tidak menggunakan esensi sejati, serangannya begitu cepat sehingga jika Ye Siwen hanyalah seorang kultivator alam transenden setengah langkah biasa, ia pasti akan terbunuh di tempat. Bahkan jika ia menahan diri, ia akan terluka parah di tempat. Ini menunjukkan bahwa peri petir merah tua ini jelas bukan orang baik. Dengan suara dentuman keras, tangan peri Crimson Thunder yang lincah diblok oleh sebuah tinju. Semburan energi kecil terpancar darinya, tetapi Ye Siwen tetap diam sepenuhnya. Kecuali keluarga Wang, semua orang tercengang, tidak menyangka akan mengalami hasil seperti itu. Dalam imajinasi mereka, Ye Siwen paling banter hanya akan mampu menghindar. Atau lebih buruk lagi, terhempas di tempat, mengingat reputasi peri Cilei yang tersohor. Aku tidak salah lihat, kan? Orang itu tidak terhempas. Seseorang akhirnya angkat bicara. Tampak sangat tidak percaya. Mustahil. Sekalipun peri Crimson Thunder tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia sudah menjadi ahli alam transenden tingkat 4, termasuk di antara 100 ahli muda teratas di wilayah Laut Awan yang meningkat. Bagaimana mungkin bocah setengah alam transenden ini bisa menerima pukulan itu? Semua orang cukup terkejut. Peri Cilei memang terkenal dan telah lama tersohor, terutama di Pulau Yangzhou, tempat ia menjadi tuan muda yang langka. Namun, ia tak mampu mengalahkan Ye Siwen dalam satu pukulan. Tak hanya kerumunan yang tercengang, peri Cilei pun tampak terkejut. Ia tahu betul bahwa kekuatannya, bahkan tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, masih di luar jangkauan para ahli alam transenden biasa, apalagi ahli alam transenden setengah langkah. Kesenjangan antara mereka yang belum memasuki alam transenden sungguh selebar langit dan bumi. Namun, hal itu juga membuatnya menyadari bahwa anak yang sudah setengah jalan menuju alam transenden ini mungkin benar-benar luar biasa. Ye Siwen tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam hatinya ia sangat waspada. Peri petir merah tua ini bahkan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Kekuatannya di tingkat keempat alam transenden sungguh nyata. Jika ia hanya seorang kultivator alam transenden setengah langkah biasa, satu serangan telapak tangan itu pasti akan membunuhnya di tempat. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Ye Siwen pun harus menghindarinya. Dibandingkan dengan seorang master di alam transenden tingkat keempat, dia masih memiliki celah yang cukup besar untuk didekati. Apakah ini 100 pakar teratas di wilayah Laut Yunsing? Bibir Ye Siwen sedikit melengkung. Daftar ini sebenarnya tidak memiliki banyak otoritas resmi, dan dia tidak tahu kapan daftar itu beredar. Namun, semua orang yang masuk dalam daftar itu adalah tokoh terkenal di seluruh wilayah Laut Yunsing. Seiring berjalannya waktu, orang-orang secara bertahap mulai menerima keberadaan daftar ini, dan banyak yang bahkan menggunakan informasi yang dipublikasikan dalam daftar ini untuk menilai apakah seseorang memiliki potensi. Peri guntur merah tua hanya menduduki peringkat 100 teratas,
namun tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat keempat alam transenden. Di antara kelompok ahli muda di wilayah Laut Yunsing, Ye Xiwen bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung. Namun, hal ini juga menggelitik minat Ye Xiwen. Namun, kekuatan lawan lebih unggul daripada Ye Xiwen. Namun, dari segi kekuatan fisik saja, Ye Xiwen tidak hanya tidak tertinggal, tetapi bahkan memiliki sedikit keunggulan. Menghadapi serangan mendadak peri Cilei, ia mampu bertahan, yang menunjukkan bahwa ia berada di atas angin. Namun, ia tidak terlalu narsis sampai berpikir bahwa ia bisa benar-benar berhadapan langsung dengan peri Cilei hanya karena keunggulan ini. Namun, setidaknya Ye Xiwen tidak takut padanya. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen. Setidaknya dia yakin bisa melarikan diri. Pantas saja dia berani bicara kasar di usia semuda itu. Ternyata dia punya kemampuan. Peri Cilei menatap Ye Xiwen dan berkata dengan nada agak dingin. Namun, justru karena ia tidak bisa unggul dalam pertarungan fisik itulah ia tidak melanjutkan. Meskipun tubuh fisiknya bukan yang terkuat, ia sebenarnya termasuk yang terbaik di level yang sama dengan para ahli. Namun, ia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Ye Xiwen, yang merupakan hal yang paling menakutkan, karena Ye Xiwen bukanlah seorang ahli alam transenden, melainkan hanya seorang ahli alam transenden setengah langkah. Ekspresinya agak ragu, seolah-olah dia tidak bisa menebak niat Ye Xiwen yang sebenarnya. Lalu dia tersenyum tipis dan terkekeh. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh kau katakan sembarangan, atau kau bisa mati. Setelah berbicara, peri Crimson Thunder pergi dengan anggun, meninggalkan semua orang hanya dengan siluet yang indah. Dasar jalang, kata Wang Mengyu dengan geram, sambil memperhatikan sosok wanita itu yang semakin menjauh. Di dalam penginapan, banyak pria memperhatikan hingga sosok peri Crimson Thunder menghilang sebelum akhirnya mengalihkan perhatian mereka. Saudara Ye, aku tak menyangka kau begitu berbakat. Peri petir merah tua itu termasuk di antara 100 teratas di seluruh wilayah Laut Yunsing. Kultivasinya di alam transenden tingkat keempat sudah lebih kuat daripada banyak kepala keluarga dari keluarga kecil. Kau benar-benar berhasil melawannya tanpa kekurangan apapun, kata Wang Feiyun tak percaya. Meskipun ia tidak memandang Ye Xiwen sebagai pria seperti kebanyakan pria, ia tetap mengakui kekuatan Ye Xiwen. Ye Xiwen memang kuat di matanya, tetapi tidak cukup kuat untuk menyaingi Ye Xiwen yang tersohor. Ini benar-benar mengubah pemahamannya tentang Ye Xiwen. Sepertinya kapanpun ia melihat Ye Xiwen bergerak, ia selalu merasa telah mencapai batasnya. Tetapi kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar mencapai batasnya. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, kata Ye Xiwen tanpa berusaha menyembunyikannya. Tidak bermaksud menggunakannya sebagai dasar untuk menyombongkan diri. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, aku mungkin bukan tandingannya. Meski begitu, saudara Ye tetap sangat mengesankan. Meskipun iblis itu menyebalkan, dia juga sangat kuat. Sela Wang Mengyu, seperti Wang Feiyun. Meskipun dia tidak menyukai peri petir merah tua, dia harus mengakui kekuatannya, yang membuat Ye Xiwen semakin luar biasa. Apa? Sepertinya kau punya dendam padanya, tanya Ye Xiwen. Mendengar ini, wajah Wang Mengyu langsung berubah muram. Saat itu, Wang Feiyun tiba-tiba angkat bicara. Masalah ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Saat itu, Ibu Yumei sakit parah dan sangat membutuhkan ramuan tertentu untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi akhirnya, ramuan itu direnggut oleh peri petir merah tua. Kemudian, Bibi juga tidak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, dia menjadi anggota keluarga Wang yang tidak diinginkan. Kami hanya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun karena kami waspada terhadap kekuatan geng petir merah tua. Ye Xiwen melihat kilatan kebencian yang mendalam di mata indah Wang Mengyu. Kebencian yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sepertinya masalah ini telah berdampak besar padanya. Karena gangguan peri petir merah, anggota keluarga Wang tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Setelah makan, mereka semua masuk ke beberapa kamar di penginapan dan beristirahat. Ye Xiwen tidak bertanya lebih lanjut dan kembali ke kamarnya. Ada lebih banyak ahli di Laut Yunsing daripada yang kukira.
Aku tidak menyangka peri Cilei di Pulau Yangzhou saja bisa sekuat ini. Apalagi para ahli di Istana Naga Laut. Kata Ye Xiwen. Duduk bersila di tempat tidur. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Dia berada di puncak alam transenden tingkat keempat. Dengan kultivasimu saat ini, mustahil untuk mengalahkannya kecuali kau bisa memasuki alam transenden. Kata Yemo. Setelah lelang ini selesai, aku akan segera mencari tempat untuk menjalani kesengsaraan alam transenden. Saat itu tiba, aku pasti bisa bersaing dengan peri petir merah tua itu. Kata Ye Xiwen. Kemunculan peri Crimson Thunder bagaikan jendela yang terbuka bagi Ye Xiwen. Ada banyak ahli kuat di Laut Yunxing. Tetapi di saat yang sama, hal itu juga memaksa Ye Xiwen untuk berkultivasi lebih cepat. Dibandingkan dengan mereka, Ye Xiwen telah jauh tertinggal dan bahkan belum mencapai alam transenden. Mungkin ini bukan masalah besar sekarang, tetapi akan berakibat fatal ketika ia benar-benar harus bersaing dengan para ahli terbaik di generasi muda. Karena ini bukan alam transenden. Lagi pula, ini bukan alam transenden. Dan kekuatan tidak dapat menjembatani kesenjangan di alam tersebut. Terutama dengan dibukanya gua abadi kali ini. Terlepas dari apakah akan ada monster tua yang telah melampaui alam transenden, setidaknya banyak ahli muda yang mungkin akan tertarik. Jika mereka tidak dapat melangkah ke alam transenden, mereka mungkin hanya akan menderita kerugian. Ya, meskipun ada banyak ahli muda di lautan tak berujung ini, benua kuno yang sunyi adalah pusat dunia. Benua ini adalah tempat lahirnya para jenius dan anak ajaib. Tempat para jenius dan anak ajaib yang tak terhitung jumlahnya beraktivitas. Kesanalah kau harus pergi di masa depan. Melawan para jenius yang berpotensi menjadi abadi adalah cara tercepat untuk berkembang. Kata Yemo, ada juga masa lalu Ye Xiwen, yang harus kuselidiki cepat atau lambat untuk mewujudkan. Keinginan masa laluku, kalau tidak, keinginan ini mungkin akan menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan seni bela diriku. Inilah yang dimaksud dengan memiliki kondisi pikiran yang tidak terpenuhi. Hari itu berlalu dengan cepat, dan pagi-pagi sekali pada hari kedua. Karena adanya lelang tambahan yang diadakan oleh Kamar Dagang Yangzhou, banyak seniman bela diri dari luar berbondong-bondong datang ke kota Yangzhou. Di langit, terlihat garis-garis cahaya terbang melintasi angkasa, mendarat di luar kota, lalu berjalan memasuki kota. Kota itu ramai dengan aktivitas. Meskipun hampir semua orang di benua kuno yang sunyi menguasai seni bela diri dan memiliki kultivasi yang tinggi, sebagian besar seniman bela diri biasanya menjelajahi berbagai reruntuhan dan mencari harta karun langka di kedalaman laut tak berujung. Sungguh pemandangan yang langka melihat mereka bersama. Sekarang, semua seniman bela diri ini telah berkumpul di Pulau Yangzhou. Ye Xiwen bahkan melihat beberapa pakar ras laut berlagak sombong di udara, bertindak cukup arogan, yang mana membuat banyak pakar ras laut tidak senang. Namun tidak seorang pun berani berdiri dan memberi pelajaran pada para pakar ras laut ini. Bab 860 Proliferasi para ahli. Di samping fakta bahwa ras laut itu kuat, alasan yang paling penting adalah bahwa masing-masing anggota ras laut ini memiliki keterampilan yang unik. Dan dalam wilayah yang sama, para ahli manusia jarang dapat menandinginya. Ye Xiwen dan keluarga Wang berkumpul di lantai bawah restoran. Aku tidak menyangka banyak sekali ahli dari ras laut yang akan datang kali ini. Mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk mendapatkan apapun, kata Wang Mengyu dengan sedikit cemberut. Apapun yang melibatkan ras laut akan menjadi rumit. Ini adalah fakta yang diakui oleh banyak ahli manusia. Tetapi mereka tidak dapat dengan mudah bergerak melawan para ahli ras laut ini. Meskipun umat manusia juga memiliki banyak ahli, jika semuanya digabungkan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan ras laut manapun di benua kuno ini. Namun, mereka terlalu tersebar dan terbagi menjadi berbagai kekuatan, yang secara langsung menyebabkan mereka tidak memiliki keuntungan saat menghadapi ras laut manapun, dan tentu saja mereka kurang percaya diri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, kediaman abadi tidak seperti kediaman abadi lainnya yang dibuka secara langsung. Sebaliknya, area luarnya dibuka lebih dulu, dan sudah terbuka selama beberapa waktu. Wajar jika para ahli ras laut ini menerima berita dan datang ke sini, kata Wang Feiyun sambil menghela napas.
Manusia umumnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap makhluk laut yang ganas. Tentu saja, tidak semua makhluk laut seperti ini. Ada banyak makhluk laut yang berhubungan baik dengan manusia. Namun, secara umum, manusia tidak terlalu menyayangi makhluk laut. Tapi bagaimanapun juga, semua ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya menjelajahi daerah sekitar untuk mencari harta karun. Dan kita seharusnya tidak punya konflik dengan para ahli top ini. Kata Wang Mengyu. Banyak ahli dari keluarga Wang mengangguk setuju. Meskipun mereka semua ahli di alam transenden, mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan para ahli yang akan muncul. Mereka hanya bisa dianggap tim biasa, dan menjelajahi area luar saja sudah cukup. Jika mereka memasuki area inti, mereka mungkin akan menghadapi kehancuran. Mereka sangat jelas tentang kapan dan di mana mereka bisa bersikap sombong, dan kapan mereka tidak boleh bersikap sombong. Ayo pergi, kata Ye Xiwen. Ye Xiwen dan keluarga Wang langsung menuju rumah lelang Yangzhou di pusat kota. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak seniman bela diri menuju ke arah yang sama dengan mereka, termasuk banyak ahli di alam transenden. Kelompok mereka tidak terlalu menarik perhatian. Rumah lelang asosiasi komersial Yangzhou sangat megah, seolah-olah menunjukkan kekuatan finansial asosiasi tersebut. Balok-balok berukir dan kasau yang dicat semuanya memamerkan kekayaan dan kekuasaan asosiasi. Banyak seniman bela diri dari daerah terpencil juga terkagum-kagum dengan kekuatan finansial asosiasi tersebut. Di tengah kerumunan yang ramai, dua wanita menonjol. Salah satunya tak lain adalah Peri Cilei, yang sebelumnya pernah berselisih dengan Ye Xiwen, sementara yang lainnya adalah wanita jangkung berbaju ungu. Berbeda dengan daya tarik Peri Crimson Thunder, wanita berbaju ungu ini luar biasa bermartabat dan anggun. Ia sama cantiknya, tetapi memiliki pesona yang sama sekali berbeda. Ia dan Peri Crimson Thunder memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, masing-masing dengan kecantikannya yang unik. Peri Cilei dan Nona Yao semakin cantik, dan temperamen mereka semakin luar biasa. Mereka sungguh pantas menjadi salah satu dari dua wanita cantik di Pulau Yangzhou. Bahkan di Laut Yunsing ini, mereka adalah wanita cantik yang terkenal. Ya, bukan hanya kecantikan mereka, tetapi yang lebih penting, mereka semua sangat cakap dan mungkin menjadi tokoh berpengaruh di Pulau Yangzhou di masa depan. Aku penasaran siapa yang akan menikahi mereka di masa depan. Rasanya seperti melewatkan 2000 tahun kerja keras. Peri Crimson Thunder adalah calon pemimpin geng Crimson Thunder, dan Nona Yao adalah calon presiden asosiasi bisnis Yangzhou. Keduanya tokoh berpengaruh di Pulau Yangzhou. Bisik-bisik banyak orang terdengar di sekitar mereka. Dan siapa Nona Yao? Ye Xiwen bertanya pada Wang Mengyu yang berdiri di sampingnya. Ia merasakan sedikit emosi. Ia tidak pernah meremehkan Peri Cilei maupun Nona Yao. Bahkan, di benua kuno yang sunyi sekalipun, sangat sulit bagi seorang wanita untuk menonjol, apalagi menjadi pemimpin pasukan yang kuat. Nona Yao itu bernama Yao Qian. Dia putri presiden asosiasi bisnis Yangzhou. Dia masih muda, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa dan terkenal di Laut Yunsing. Dia dan peri itu dikenal sebagai si kembar cantik dari Pulau Yangzhou. Dia juga seorang wanita cantik yang terkenal di Laut Yunsing. Apa? Kau tertarik? Wang Mengyu menatap Ye Xiwen dengan sedikit menggoda. Tidak, dia sangat kuat, kata Ye Xiwen. Hanya menatap Yao Qian. Ia samar-samar bisa merasakan bahwa Yao Qian sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Peri Cilei. Perasaan ini hampir seperti naluri. Mungkin dari naluri binatang bintang. Tentu saja dia kuat. Di antara para ahli muda di wilayah Laut Yunsing, dia berada di peringkat 35 teratas. Dia benar-benar memiliki kekuatan dan kecantikan. Sekilas saja kau sudah tahu kalau kau dari luar kota. Tak jauh dari Ye Xiwen, seseorang memandang Ye Xiwen seolah-olah dia orang desa dan berkata dengan ekspresi agak sombong. 35 teratas. Ye Xiwen agak terkejut. Dia hanya merasa Yao Qian mungkin sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Yao Qian akan sekuat ini. Peri Cilei hanya berada di peringkat 100 teratas. Jadi bagaimana mungkin Yao Qian berada di peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Peri Cilei? Ye Xiwen menatap Wang Mengyu. Wang Mengyu tidak terkejut. Ye Xiwen bukan dari wilayah Laut Yunsing. Jadi tidak mengherankan jika dia tidak tahu banyak hal yang diketahui orang lain.
Akan aneh jika Ye Xiwen tahu. Ada banyak sekali jenius di wilayah Laut Yunsing. Mereka yang bisa masuk 100 besar semuanya luar biasa di antara generasi muda. Karena itu, perbedaan di antara mereka sangat tipis. Tingkat kultivasi beberapa lusin orang terakhir di 100 besar semuanya berada di level yang sama, dan mereka hampir hanya terpaut sehelai rambut. Kata Wang Mengyu, Ye Xiwen juga membayangkannya, kembali di Pulau Qinan. Meskipun mereka berdua berada di alam transenden tingkat pertama, Wang Feiyun jauh lebih kuat daripada kultivator alam transenden tingkat pertama biasa lainnya. Wang Mengyu dan Wu Chenhai jauh lebih kuat daripada Wang Feiyun. Bahkan di tingkat yang sama, perbedaan kekuatannya sangat besar. Namun, aura Nona Yao ini memang lebih kuat daripada aura peri Cilei. Setelah Ye Xiwen berhasil menyatu dengan garis keturunan binatang bintang, ia menjadi sangat sensitif terhadap aura ini. Kedua periku, lama sekali. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kalian berdua masih secantik dulu. Sebuah suara nyaring terdengar dari kejauhan. Dan seorang pemuda tampan berjubah kuning melangkah maju sambil tersenyum. Jadi, Tuan Muda Qi, lama tak jumpa, pesonamu semakin kuat, kata peri Cilei dengan tatapan menggoda. Kalau tak mengenalnya dengan baik, orang akan mengira dia tertarik padanya hanya dengan melihat matanya. Namun, pemuda berjubah kuning itu jelas tahu tentang peri Crimson Thunder. Meskipun ada wanita cantik di sisinya, ia tahu bahwa peri Crimson Thunder hanyalah orang biasa. Akan mengejutkan jika dia tidak bersikap seperti ini. Qi Dong, aku tak menyangka kau pun akan terkejut dengan pembukaan kediaman abadi kali ini. Sepertinya ini acara yang sangat megah. Saat itu, Nona Yao angkat bicara. Suaranya merdu dan menyenangkan, bagaikan bunyi lonceng perak. Haha, aku di sini cuma mau ikutan. Kedua peri ini yang jadi tuan rumah kali ini. Jadi tolong jaga mereka baik-baik. Qi Dong tertawa terbahak-bahak, menunjukkan pesona yang luar biasa, tanpa menunjukkan demam panggung di depan dua wanita cantik ternama. Qi Dong, aku tidak menyangka dia akan terkejut, seru Wang Mengyu. Lalu melihat Ye Xiwen di sampingnya tampak bingung. Ia berkata, Qi Dong juga salah satu dari 100 ahli muda teratas di wilayah Laut Yunsing. Bahkan di atas Yao Qian, peringkat ke-32. Tuan muda lainnya, Ye Xiwen diam-diam mengingat nama itu. Aura Qi Dong hampir identik dengan Yao Qian, dan bahkan lebih kuat dari peri Cilei. Ini hanya masalah kemampuan masing-masing. Kalau kau mampu, kau bisa mengambil semuanya, kata Yao Qian acuh tak acuh, seolah tak terlalu peduli pada Qi Dong. Hahaha, peri Yao, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kau masih sama saja, kata Yao Qian terus terang. Tetapi Qi Dong tidak peduli. Ia tahu betul tentang dua gadis kembar cantik dari Pulau Yangzhou ini. Hahaha, dengan dibukanya kediaman abadi ini, kita mungkin bahkan bukan tokoh utamanya. Qi Dong tertawa terbahak-bahak. Hehe, bukankah kalian, saudara-saudara suku laut, juga cukup tertarik? Senang mendengarnya. Tempat tinggal abadi ini berada di dasar laut. Jadi ini milik ras laut kami. Kalian manusia sebaiknya tidak ikut campur, atau beberapa korban pasti akan jatuh. Saat itu, terdengar suara agak serak dari tak jauh. Kemudian seorang pria parubaya berwajah agak muram berjalan cepat. Wajahnya agak tirus, hidungnya bengkok, dan ia tampak sangat menyeramkan. Ia membawa semacam aura muram yang sulit dihilangkan. Pakar lain dari suku laut, Ye Xiwen bisa merasakan aura yang sama sekali berbeda dari pria parubaya ini. Aura yang sama sekali berbeda dari aura manusia. Jika dinilai hanya dari suhunya, orang hampir akan mengira pria di depannya sudah mati. Karena suhu tubuhnya hanya belasan derajat Celcius, membuatnya tampak seperti hewan berdarah dingin. Bichen, cek-cek, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Bukankah mereka bilang kau mencuri harta karun klan ular laut Biyingmu dan dikejar-kejar seperti anjing liar? Sekarang kau berani muncul di sini. Apa kau tidak takut klanmu akan tahu dan mengirim orang untuk memburumu? Qi Dong hanya tersenyum tipis. Wajah lelaki parubaya itu langsung menegang. Jelas, kata-kata Qi Dong telah menyentuh hatinya. Itu Bichen, sosok yang tangguh lagi. Kau kenal Bichen ini? Mungkinkah dia sosok yang kuat di antara makhluk laut?
Sejujurnya, dia tidak terlalu kuat, tapi dia sangat terkenal di generasi kita. Konon dia mencuri harta karun tak ternilai dari klan ular laut bayangan biru dan melarikan diri. Sekarang dia diburu tanpa henti oleh mereka, tanpa tempat untuk lari. Dan konon dia berhasil membunuh beberapa pengejar mereka beberapa kali. Dia sangat ganas.